Film ini berkisah tentang kehidupan sepasang suami istri yang hidup di pedesaan. Ketika suaminya mendapatkan musibah, sang istri pun terpaksa menjadi tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah. Bagaimana kisahnya? Yuk langsung saja tonton alur film lengkapnya. Film dibuka dengan kehidupan seorang perempuan bernama Dolores. Ia hidup sederhana dan tinggal di sebuah desa di pegunungan. Setiap hari ia berjalan menuju sungai untuk mencuci pakaian milik para pelanggannya. Pekerjaan itu menjadi satu-satunya sumber penghasilan bagi Dolores. Meskipun upah yang ia terima tak seberapa, ia tetap menjalaninya dengan tekun demi mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lingkungan desa yang berada di kawasan pegunungan sering didatangi para pendaki dan pendatang. Tidak jarang beberapa pria memperhatikan Dolores karena parasnya yang cantik dan sikapnya yang lembut. Namun perhatian tersebut tidak pernah ia hiraukan. Dalam kesehariannya, Dolores selalu menyempatkan diri berdoa kepada Tuhan agar suaminya yang tengah sakit diberikan kesembuhan, kesetiaan, dan keteguhan hatinya menjadi bagian penting dari hidupnya. Di tengah perjuangannya, muncul seorang pria bernama Olan yang kerap mengganggu ketenangan Dolores. Sejak lama Olan telah menaruh perasaan kepadanya, namun perasaannya itu tidak pernah terbalas karena Dolores telah menikah. Kekalahan Olan dalam persaingan cinta itu membuatnya sulit untuk menerima kenyataan. Ia terus berusaha membujuk Dolores agar meninggalkan suaminya yang kini terbaring sakit. Meski demikian, Dolores tetap teguh pada pendiriannya dan menolak mendengarkan bujukan Olan. Karena baginya kesetiaan dan tanggung jawab terhadap suaminya adalah hal yang tidak dapat ditawar. Pada suatu hari, saat Dolores sedang mencuci pakaian di tepi sungai, seperti biasa datang sepasang pria dan wanita yang tampak sebagai pendaki. Mereka menghampirinya untuk menanyakan arah menuju puncak gunung. Dengan ramah, Dolores menjelaskan jalur yang harus mereka lewati. Perhatian sang pria justru tertuju pada Dolores. Tatapannya sulit dialihkan hingga tanpa sadar menimbulkan rasa kesal pada kekasihnya itu. Setelah mendapatkan petunjuk jalan, pasangan tersebut melanjutkan perjalanan. Saat mereka tiba di area yang sepi dan jauh dari pemukiman, keduanya berhenti sejenak dan justru terlibat dalam permainan yang penonton harapkan. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa dari kejauhan Dolores memperhatikan apa yang sedang mereka lakukan. Pemandangan itu membangkitkan perasaan yang lama terpendam di hati Dolores, karena sudah berbulan-bulan ia tidak merasakan kebahagiaan seperti itu. Suami Dolores yang bernama Rodel mengalami kecelakaan saat memanjat pohon. Ia terjatuh dan mengalami cedera serius yang membuatnya hingga kini tidak mampu berdiri maupun berjalan. Sejak kejadian itu, Rodel sepenuhnya bergantung pada bantuan Dolores untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Pada suatu malam, keduanya terlibat dalam percakapan yang berlangsung cukup serius. Karena Rodel tidak lagi dapat bekerja dan tabungan mereka semakin menipis, ia meminta izin kepada Dolores untuk menggadaikan rumah demi memenuhi kebutuhan hidup. Namun Dolores menolak rencana tersebut. Ia khawatir jika rumah itu digadaikan mereka tidak akan mampu menebusnya kembali, mengingat kondisi Rodel yang tidak memungkinkan untuk bekerja. Agar Rodel tidak larut dalam pikiran yang memberatkannya, Dolores berusaha mengalihkan suasana dengan mengajaknya melaksanakan hal yang penonton harapkan. Berharap hal itu dapat sedikit menghibur dan menguatkan semangatnya. Namun sayangnya, sejak mengalami kelumpuhan, Rodel bahkan tidak lagi mampu membuat asetnya berdiri tegak. Kenyataan itu membuat Dolores merasa sedih dan kecewa. Suatu pagi, Dolores kembali didatangi oleh seorang pemuda pendaki gunung bernama Jeron. Saat itu Jeron menghampiri Dolores yang sedang mencuci dan menanyakan arah menuju tujuannya. Ketika hendak melanjutkan perjalanan, Dolores mengajak Jeron untuk berjalan bersama karena tujuan mereka searah. Di tengah perjalanan, kaki Dolores sempat tergilir ringan. Jeron segera memberikan bantuan terlebih karena ia merupakan seorang mahasiswa kedokteran yang memahami penanganan masalah otot dan sendi. Ketika kondisi kaki Dolores cukup membaik, hal yang cukup mengejutkan justru terjadi. Saat itu Dolores tiba-tiba mengajak Jeron untuk melaksanakan hal yang penonton harapkan. Walaupun Jeron tidak terbiasa dengan aktivitas itu,
Dolores tetap memaksanya dan membimbingnya dengan benar. Keesokan harinya, Olan kembali menemui Dolores. Di sana ia kembali merayunya agar mau meninggalkan suaminya itu. Namun Dolores tetap menolak karena ia sudah sangat mencintai suaminya walaupun dalam keadaan sulit. Setibanya di rumah, Dolores mulai merasa prihatin melihat kondisi tabungan mereka yang kian menipis. Karena saat itu tidak ada sumber pemasukan lain selain dari dirinya, demi mencukupi kebutuhan, Dolores memutuskan untuk menerima lebih banyak pekerjaan mencuci agar penghasilannya bertambah. Beberapa hari kemudian, Dolores kembali bertemu dengan Jeron. Keberadaan Jeron di rumahnya sempat menimbulkan tanda tanya bagaimana ia bisa menemukan tempat tinggal Dolores. Rupanya Jeron menanyakan alamat tersebut kepada warga sekitar hingga akhirnya tiba di sana. Dari mereka pula Jeron mengetahui bahwa suami Dolores mengalami kelumpuhan. Hal itu mendorong niatnya untuk memberikan bantuan. Pada awalnya Dolores merasa ragu terhadap tawaran tersebut. Namun setelah mempertimbangkannya dengan matang, ia akhirnya memperkenalkan Jeron kepada suaminya. Jeron lalu menyampaikan keinginannya untuk membantu pemulihan kondisi Rodel. Sebelumnya Rodel memang pernah menjalani pengobatan medis dan hanya diberikan obat pereda nyeri. Namun satu hal yang belum pernah ia jalani adalah terapi fisik. Terapi tersebut memerlukan biaya yang cukup besar sehingga mereka tidak mampu melakukannya. Jeron kemudian menawarkan bantuan terapi secara cuma-cuma dengan niat tulus. Hari itu menjadi hari pertama Rodel menjalani terapi bersama Jeron. Setelah sesi terapi selesai, Jeron berencana melanjutkan perjalanan untuk mendaki dan berkemah. Dolores pun meminta izin kepada Rodel untuk sekedar mengantarkan Jeron. Namun alih-alih langsung kembali ke rumah, mereka justru menghabiskan waktu dengan hal yang penonton harapkan. Dari sikapnya terlihat bahwa Jeron memiliki ketertarikan yang lebih kepada Dolores. Sebagai bentuk terima kasih atas bantuan Dolores yang telah menunjukkan jalan menuju puncak, Jeron memberikan sejumlah uang. Dolores tidak menolak pemberian tersebut karena ia memang sedang membutuhkannya. Malam itu Dolores memutuskan untuk menginap bersama Jeron dan melakukan banyak hal yang diharapkan penonton. Mo kahit panandalian lang. Keesokan paginya, Dolores pulang ke rumah dan menyerahkan uang pemberian Jeron kepada Rodel. Rodel menerimanya tanpa banyak bicara seolah ada hal lain yang ia simpan dalam pikirannya. Hari demi hari berlalu, Rodel terus menjalani terapi bersama Jeron, dengan harapan suatu hari nanti terapi tersebut dapat membantunya untuk kembali berjalan, dan bisa membantu istrinya untuk mencari nafkah. Di sisi lain, ketika Dolores sedang mencuci pakaian di sungai, ia didatangi oleh Olan. Olan memperlihatkan sebuah rekaman video yang menunjukkan Dolores tengah bermain bersama Jeron. Tanpa sepengetahuan Dolores, Olan ternyata telah merekam momen tersebut secara diam-diam. Rekaman itu kemudian dimanfaatkan Olan sebagai alat untuk menekan Dolores agar menuruti keinginannya. Salah satu tuntutannya adalah agar Dolores bersedia melaksanakan hal yang penonton harapkan. Karena takut video itu diketahui suaminya, Dolores pun terpaksa menuruti apa yang diinginkan Olan. Hari demi hari terus berlalu dan Rodel tetap menjalani terapi secara rutin, hingga pada suatu pagi, hasil dari latihan yang dijalaninya mulai menunjukkan perkembangan yang nyata. Rodel perlahan mampu berdiri meskipun langkahnya masih belum stabil. Meski demikian, kemajuan tersebut sudah menjadi pencapaian besar baginya. Setelah ia mulai bisa berdiri dan berusaha berjalan, Rodel menanyakan sesuatu kepada Jeron mengenai kondisinya. Ia bertanya apakah kemampuannya sebagai seorang pria masih dapat kembali normal jika ia sembuh sepenuhnya. Jeron pun menjawab dengan meyakinkan bahwa hal tersebut sangat mungkin terjadi karena ototnya akan pulih seiring proses terapi. Jawaban itu menjadi kabar yang sangat menggembirakan bagi Rodel. Merasa lelah setelah menjalani terapi, Rodel pun meminta untuk beristirahat dan tidur. Namun ternyata ia hanya berpura-pura. Dari dalam rumah,
Rodel diam-diam menyaksikan Dolores dan Jeron yang sedang adu mekanik di halaman rumahnya. Beberapa hari kemudian, kondisi Rodel tampak semakin membaik. Jeron pun memberikan sebuah hadiah berupa tongkat bantu jalan serta beberapa obat yang ia berikan secara cuma-cuma. Rodel menerima bantuan tersebut dengan penuh rasa syukur dan mengucapkan terima kasih yang tulus. Setelah itu, Jeron berpamitan karena harus melanjutkan perjalanannya untuk kembali mendaki gunung. Seperti biasa, Dolores bersedia ikut untuk mengantarkannya. Pada malam hari ketika Dolores tengah bersama Jeron, Olan tiba-tiba muncul. Ia kembali melancarkan ancaman dengan mengatakan akan memperlihatkan rekaman video tersebut kepada Rodel. Dengan paksaan, Olan memerintahkan Dolores untuk menuruti keinginannya adu mekanik bersamanya. Namun sebelum situasi semakin memburuk, Rodel datang secara tiba-tiba dan berhasil melumpuhkan Olan. Saat itu terungkap bahwa Rodel sebenarnya telah mengetahui seluruh kejadian yang terjadi selama ini. Rodel merasa sangat kecewa baik kepada Dolores maupun kepada Jeron. Jeron akhirnya mengakui kesalahannya dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Pada awalnya Rodel menolak untuk memaafkannya, namun setelah merunung, ia mengubah keputusannya, karena Jeron telah banyak membantunya hingga proses pemulihan. Meskipun pada akhirnya ia juga telah melukai perasaannya, atas dasar itu, Rodel memilih untuk memberikan maaf. Jeron kemudian berjanji bahwa ia tidak akan lagi muncul dalam kehidupan mereka. Meski demikian, ia menyatakan akan tetap membantu apabila suatu saat Dolores membutuhkan pertolongannya. Hal itu ia sampaikan karena perasaannya yang begitu besar kepada Dolores. Kepergian Jeron menjadi kehilangan tersendiri bagi Dolores. Namun seiring waktu, kehidupan Dolores dan Rodel perlahan kembali membaik dan berjalan ke arah yang lebih tenang. Dan akhirnya, film pun selesai.